Selamat datang di To Diet Point, sebuah rubrik baru yang akan mengambil intisari berita-berita yang sedang beredar di masyarakat. Dan di edisi yang pertama kita akan membahas tentang 4 elemen sukses diet menurut Ade Rai. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, silakan tonton dulu video berikut ini. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Dika Maharendra dari kelas dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan membimbing Anda cara melakukan diet yang sehat agar bisa turun berat badan 4-9 kilo dalam waktu 30 hari saja. Jadi silahkan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah rubrik baru ya, yang saya beri nama To Diet Point. Artinya kita akan mencoba untuk mengambil intisari dari berita-berita diet yang sedang beredar di masyarakat. Dan edisi pertama kita akan membahas tentang elemen sukses diet menurut Ade Rai yang pernah dipublikasikan di media di Detik Food ya, diberi judul 4 elemen penting agar diet sukses menurut Ade Rai. Ini tayang pada tanggal 29 November tahun lalu ya, 2021, tetapi ini masih perlu dan penting untuk kita bahas kembali. Pertama, di berita tersebut Ade Rai menekankan tentang sumber makanan. Menurut Ade Rai, pilihan sumber ini akan mempengaruhi reaksi tubuh kita untuk memberikan instruksi makanan tersebut sebaiknya mau diapain. Apakah mau dipakai untuk pertumbuhan otot, untuk memperbaiki sel, atau untuk disimpan di sel lemak. Begitu menurut Ade Rai. Dan poin pentingnya menurut saya adalah apa yang kita makan itu mempengaruhi tubuh kita dalam melakukan reaksi ya, untuk menciptakan sebuah instruksi makanan ini mau diapain. Apakah mau dibakar untuk jadi energi, apakah disimpan sebagai lemak, apakah digunakan untuk membesarkan otot, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita makan itu akan menghasilkan reaksi yang berbeda, terutama masalah hormon. Saya beri contoh misalnya, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, maka itu akan menyebabkan lonjakan gula di dalam tubuh kita, begitu ya. Nah, ketika lonjakan gula itu terjadi, maka akan direspon oleh hormon yang namanya hormon insulin. Di kondisi yang normal, hormon insulin ini dia akan membawa kelebihan gula dari dalam darah untuk dikirim ke sel, dan kemudian oleh sel akan dibakar jadi energi. Artinya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, responnya adalah insulin diproduksi dan dia akan mengirim pesan agar tubuh membakar gula, seperti itu. Tetapi dalam kondisi orang yang sudah obesitas, artinya dia mengalami resistensi insulin, di mana sel-sel di dalam tubuh dia itu menolak kedatangan hormon insulin, maka instruksi yang dikirimkan itu bukan lagi bakar gula, tetapi apa? Tetapi simpan lemak. Itu artinya dengan makanan yang sama, ternyata pesan yang dikirimkan bisa berbeda tergantung kondisi orangnya, apakah dia insulinnya masih baik atau dia sudah resisten. Nah, kalau makanannya berbeda, maka pesan yang dikirimkan juga akan berbeda. Itu yang dimaksudkan oleh Ade Rai, apakah ini digunakan untuk membentuk otot, itu kalau kita mengkonsumsi protein, begitu. Apakah ini akan digunakan untuk membarui sel yang rusak, itu kalau konsumsinya adalah protein. Tetapi kalau konsumsinya adalah karbohidrat, di tubuh orang yang masih normal, bakar gula pesan yang dikirimkan. Tetapi untuk orang yang sudah obesitas, mengalami insulin resisten, pesan yang dikirimkan kepada tubuh menjadi simpan lemak, begitu. Ya, jadi ketika kita melakukan defisit kalori, itu memang penting, tetapi sumber kalorinya juga harus diperhitungkan. Karena kalau kita defisit kalori, tapi masih menggunakan makanan yang tinggi karbohidrat, pesan yang dikirimkan juga masih simpan lemak, bukan bakar lemak. Karena hormon insulin ini memang fungsinya selain untuk bakar gula, dia juga fungsinya untuk simpan lemak, begitu.
Jadi sebaiknya sumber makanannya adalah makanan yang rendah karbo. Contohnya adalah fat, lemak. Tentu saja lemak-lemak yang baik, begitu juga dengan protein. Ini salah satu kunci sukses menurut Adere yang saya pahami. Lalu kedua, poin pentingnya adalah di situ menyebutkan tentang cara penyajian makanan. Adere memberikan caption di situ ya, caption yang penting, alih-alih menggunakan minyak goreng, Adere menyarankan untuk menggunakan butter yang lebih alami. Dan kalau tidak bisa, sebaiknya penyajian dengan direbus, dikukus, atau dipanggang. Ada poin penting ya, alih-alih menggunakan minyak goreng, Adere menyarankan menggunakan butter. Kenapa? Padahal minyak goreng dengan butter ini sama-sama lemak. Ya, pertama sama-sama lemak, kedua kalorinya sama. Setiap 1 gram butter atau 1 gram minyak kalorinya sama-sama 9. Tetapi dia lebih menyarankan butter. Kenapa? Karena satu, komposisi omega 3 dan omega 6-nya. Prosentase omega 3 dan omega 6. Karena apa? Karena omega 6 ini dia akan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Begitu. Butter, dia lebih banyak omega 3-nya. Sementara minyak goreng, terutama yang dari sawit ataupun yang dari canola atau dari biji-bijian lain, itu lebih banyak omega 6-nya. Itu kenapa dia lebih menyarankan menggunakan butter, karena lebih rendah faktor inflamasinya. Lalu yang kedua, karena minyak goreng ini rentan banget mengalami titik didih yang berbeda ya. Karena titik didihnya rendah, dia bisa menjadi trans fat. Itu kenapa minyak goreng sebaiknya tidak digunakan berulang-ulang, apalagi yang sampai warnanya hitam begitu ya. Karena dia yang awalnya masih sehat, ketika titik didihnya melampaui batas, dia berpotensi menjadi trans fat atau lemak trans, yang ini juga akan menyebabkan inflamasi. Begitu. Jadi, wajar kalau kemudian Adere menyarankan sebaiknya menggunakan butter dibanding minyak goreng. Atau kalau mau menggunakan minyak goreng, yang lebih stabil adalah minyak kelapa. Kalau nggak bisa butter, nggak bisa minyak kelapa, maka sebaiknya dimasak tidak menggunakan minyak. Contohnya misalnya direbus, dikukus, atau dipanggang. Nah, cara penyajian ini ternyata penting, begitu ya. Nah, cara penyajian ini bukan tentang dimasak jadi apa, tapi bahan-bahan yang digunakan, terutama penggunaan lemaknya, butter, atau menggunakan minyak goreng. Begitu. Lalu, poin yang ketiga tentang tips sukses diet menurut Adere adalah jadwal makan. Nah, di situ disebutkan bahwa manajemen makan dalam hal ini adalah jendela makan dan jendela tidak makan. Nah, penting berarti untuk mengatur waktu antara makan dan nggak makan menurut Adere. Dan yang saya tangkap ini adalah puasa, yaitu puasa intermittent fasting. Karena di intermittent fasting kita belajar tentang mengatur kapan waktu makan dan kapan waktu untuk nggak makan. Contohnya, kalau kita menggunakan jendela 12-12, artinya 12 jam untuk puasa, 12 jamnya untuk makan. Berarti kita puasa itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, itu puasa. Lalu kemudian dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, ini kita gunakan untuk makan. Ini rasionya sama-sama, 12-12, 12 jam untuk makan, 12 jam untuk puasa. Atau yang menggunakan rasio 16:8, artinya 16 jam untuk puasa, dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, dan kemudian 8 jam untuk makan, dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi penting untuk membuat jadwal makan, begitu. Jadi, nggak makan semau-mau kita, kapanpun kita pengen makan, nggak begitu kalau kepengen dietnya berhasil. Dan ini ilmiah, ya. Intermittent fasting itu manfaatnya udah diteliti dengan berbagai jurnal ilmiah. Anda bisa mencari pakai bahasa Inggris terutama ya, benefit intermittent fasting, begitu. Nanti jurnal-jurnalnya akan keluar semua. Nah, mengatur jadwal makan atau melakukan puasa intermittent fasting ini penting untuk teman-teman yang mengalami obesitas, perutnya buncit, terkecuali adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ibu hamil dan ibu menyusui, dia memang sebaiknya tidak puasa.
Itu kenapa kalau di bulan Ramadan juga ibu hamil dan ibu menyusui dianjurkan untuk tidak berpuasa, begitu ya. Lalu poin yang keempat adalah tentang jumlah makanan. Kita seringkali akan diajarkan untuk nimbang makanan, ngitung kalori pada saat melakukan diet. Tapi menurut Adere, dia menegaskan bahwa memilih sumber makanan, ya, memilih sumber yang dimakan itu jauh lebih penting dibanding kebutuhan untuk menghitung jumlah yang dimakan. Jadi sumber makanan itu jauh lebih penting dibanding jumlahnya. Seperti poin yang pertama tadi, begitu ya. Meskipun kita sama-sama defisit kalori, kalau sumber kalorinya yang satu gula, yang satu itu protein, itu pesan yang dikirimkan oleh tubuh itu berbeda. Pensinyalannya berbeda. Bisa jadi pensinyalannya untuk bakar gula, bisa jadi untuk simpan lemak, atau untuk bakar lemak, begitu. Jadi yang saya tangkap menurut Adere, ketika kita sudah melakukan puasa intermittent fasting tadi, di poin yang ketiga kita udah ngatur jadwal untuk makan, terus kemudian juga udah memilih jenis makanannya, hitung kalori, nimbang makanan itu menjadi sesuatu yang udah nggak penting lagi. Silahkan makan sampai Anda ngerasa kenyang, yang penting yang dimakan itu di jam makan. Di jam makan berarti kalau jam 2 pakai puasa 12-12 berarti jam makannya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau menggunakan jela 16/8, nggak apa-apa Anda makan sekenyangnya, nggak usah ngitung kalori, nggak usah nimbang makanan, yang penting Anda makannya dari jam 12 sampai jam 8 malam. Mau 1 kali boleh, 2 kali juga boleh, begitu. Dan yang terpenting adalah makanannya harus yang rendah karbohidrat. Karena kalau kita makanannya tinggi karbohidrat, artinya tinggi gula. Itu artinya sinyal yang dikirimkan oleh tubuh pada poin yang pertama tadi, itu akan mengirimkan sinyal untuk timbun lemak, bukan bakar lemak. Bukan bakar gula juga, kecuali Anda masih normal, badannya masih bagus. Kalau udah obesitas, memasukkan karbohidrat dalam jumlah yang besar, sinyal yang dikirimkan itu adalah timbun lemak. Begitu. Padahal kita sedang ingin mengurangi lemak badan. Jadi, inilah pembahasan kita di To Diet Point yang edisi pertama ya, tentang elemen sukses diet menurut Adere. Dan kalau dibikin resume atau kesimpulannya adalah satu, elemen yang pertama adalah memilih sumber makanan, yaitu sumber makanan yang rendah karbohidrat. Karena kalau tinggi karbohidrat, artinya tinggi gula, di tubuh yang obesitas atau di tubuh yang mengalami insulin resisten, makanan yang tinggi karbo itu sinyal yang dikirimkan ke tubuh adalah timbun lemak, bukan bakar lemak. Padahal kita sedang ingin bakar lemak. Kedua, penyajian makanan sebisa mungkin tidak digoreng, kecuali kalau Anda menggorengnya menggunakan butter atau minyak kelapa dari coconut. Karena minyak-minyak yang lain dia cenderung berpotensi mengalami trans fat karena terlalu panas atau digunakan berulang-ulang. Jadi bisa dikukus, bisa direbus, bisa dibakar, dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu kalau pengen goreng silahkan, tetapi tidak selalu dan tidak setiap hari, begitu kurang lebihnya ya. Lalu jadwal makannya itu menjadi penting, yaitu atur jadwal makan dan atur jadwal untuk nggak makan, yaitu yang disebut puasa intermittent fasting. Penting untuk melakukan intermittent fasting dan menjadikan intermittent fasting sebagai lifestyle atau kebiasaan. Dan yang keempat, boleh makan bebas karena sumber makanan itu jauh lebih penting dibanding jumlah makanannya. Jadi silahkan makan, Anda kenyang, yang penting di jam makan dan kemudian menunya yang selektif, yaitu menu yang karbohidrat. Makanya bebas tetapi selektif, yaitu bebas sekenyangnya, yang penting di jam makan, dan kemudian menunya yang rendah karbohidrat. Oke, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang To Diet Point yang membahas tentang elemen sukses diet menurut Adere. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dan bisa Anda praktekkan. Dan kalau ada request mau bahas topik tentang apa atau berita tentang diet yang mana, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang.
minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.